Pakai timer aja lah, pakai timer. Pakai timer aja Pak Angsa. Oke, waktu 2 menit bertanya. Cepet Angsa aja. Putih, silakan. Angsa Putih 2 menit, Bagaimana waktu wujud bertanya, Tuhan? silakan. Bagaimana wujud Tuhan Anda? Kita bicara masalah Tuhan ya, gitu loh. Itu silakan aja, langsung aja. Lanjut. Oke, siap. Oke Pak Angsa. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24, Allah itu adalah roh. Jadi Tuhan kami itu adalah roh. Tetapi roh yang maha kuasa, roh bisa berubah menjadi manusia. Roh bisa datang ke dunia. Artinya Tuhan kami itu roh. Nah, pertanyaannya tadi sangat simpel sebenarnya. Wujud Tuhan Anda itu seperti apa? Allah kami itu roh. Tuhan Yesus mengatakannya kepada kami dalam Yohanes 8 ayat 24, Allah kami itu adalah roh. Bukan zat. Maaf saja Pak Angsa. Allah kami itu bukan zat. Kalau Pak Angsa percaya Allah yang adalah zat, saya kira Pak Angsa perlu memikirkan lagi. Karena aku pernah membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat itu seperti sejenis partikel. Nah, jika Pak Angsa menanyakan aku, Allah kami itu seperti apa? Allah kami itu roh. Nah, sekarang aku gantian bertanya. Beberapa cendekiawan muslim mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat, maaf saja, aku buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat itu zat batu, zat gas, zat angin. Nah, sekarang tolong jelaskan sama saya, Allahmu itu seperti apa zatnya? Silakan. Oke, baik. Allah itu adalah zat. Zat itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, segala wujud. Jadi ada ruh, ada firman, ada segala sesuatu wujud. Itulah yang kami maksud adalah zat. Jadi Allah itu memiliki segala wujud itu. Orang itu semua itu adalah ciptaan Allah. Mau ruh ke, mau bumi ke, matahari itu adalah dicipta oleh Allah. Maka Allah tidak menyerupai segala sesuatu gitu loh. Itulah zat gitu loh. Itu yang kami maksud zat itu adalah seperti itu. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini kita percaya keluar dari Tuhan gitu. Nah, itulah yang saya maksud Allah itu zat itu, itulah zat gitu loh. Itu dulu. Silakan. Oke. Zat. Yang aku tanya, Allahmu itu zatnya zat apa? Zat padat, zat cair, zat gas? Itu yang aku tanya. Bukan masalah zat itu yang menciptakan segala sesuatu. Seluruh agama percaya Tuhannya itulah yang menciptakan segala sesuatu. Yang aku tanya, jenis Allahmu itu seperti apa? Zat gas kah? Zat padat kah Allahmu itu? Atau zat cair? Kalau kami, Allah kami itu roh. Bukan daging. Tetapi Allah kami itu bisa menjadi daging. Itu dulu yang perlu kau jelaskan. Zat apa? Zat padat, zat cair, zat gas. Silakan. Zat yang dimaksud itu bukan zat duniawi, tapi inilah zat Tuhan. Wujud Tuhan seperti roh. Roh itu diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah. Maka Allah pun punya roh gitu loh. Tapi bukan berarti Allah itu roh gitu loh. Soalnya segala wujud itu ada di dalam dia semua gitu loh. Dan kita tidak, itulah daripada esensi daripada zat. Kalau secara wujud, secara fisikly, kita pasti percaya kita tidak akan mampu melihatnya selama di alam dunia ini gitu loh. Nah, itu seperti itu. Oke, tolong kau bedakan dulu. Zat Allah itu seperti apa adanya? Contoh, zat cair itu adalah partikel-partikel yang berkumpul, yang berbentuk cair. Itulah zat cair. Nah, zat Allah itu seperti apa? Kalau aku tadi mengatakan Allah kami itu adalah roh, kau tahu enggak roh? Roh, itulah roh lah Allah kami itu roh, bukan zat. Nah, zat Allahmu itu seperti apa? Bukan persoalan zat Allahmu itu maha kuasa, bukan. Sudah kukatakan tadi, seluruh agama di muka bumi percaya Tuhannya maha kuasa. Yang kutanyakan tadi eksistensinya itu seperti apa? Contoh, anak Batak kan manusia, Pak Angsa kan manusia. Nah, Allahmu itu manusia, roh, atau zat? Kalau Allahmu itu zat, zat apa dia? Zat cairkah?
Zat gas kah? Silakan. Zat cair, zat gas, terus ada udara, ada batu-batu, bumi, matahari, api, segala macam. Itu adalah zat yang diciptakan oleh Allah gitu loh. Sehingga apa namanya? Itulah semua zat, semua bentuk, semua wujud itulah zat. Ruh termasuk itu adalah salah satu bagian daripada zat itu gitu loh. Makanya ini apa namanya? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan. Tapi kira-kira ibaratnya seperti itu. Zat itu adalah semua wujud gitu loh. Karena semua wujud di alam semesta ini dicipta oleh Tuhan gitu. Jadi mana mungkin Tuhan seperti itu gitu loh. Misalnya saya apa namanya? Menciptakan gelas, piring gitu. Kan nggak mungkin saya ini wujudnya seperti piring gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kutanyakan bukan siapa yang menciptakan segala sesuatu. Pak Angsa tahu enggak keberadaan seluruh muka bumi ini? Batu itu zat padat, air itu zat cair. Udah, kita ini yang berbicara ini manusia. Hantu itu roh, malaikat itu roh. Kan begitu. Nah, sekarang yang kutanyakan, Allahmu itu kan zat. Zat apa Allahmu itu? Bukan masalah dia yang menciptakan segala sesuatu. Zat apa? Kalau kau jawab tadi Zatullah, ya udah selesai. Berarti Zatullah atau apa? Itu yang kutanyakan. Coba silakan. Sekali lagi ini yang terakhir, silakan. Contoh, saya manusia, saya bisa membuat piring, gelas, sendok, terus ada sepatu, ada apapun semua ya, ada balon, ada apa. Apakah wujud saya adalah sepatu? Apakah wujud saya seperti balon? Kan nggak mungkin gitu. Saya tidak seperti yang saya ciptakan tadi gitu loh. Saya punya wujud sendiri, yaitulah Zatullah. Saya tidak tahu wujudnya Allah seperti apa, tapi kita tahu bahwa semua itu adalah ciptaan saya gitu loh. Jadi tidak bisa disamakan zat saya seperti apa. Tapi di dalam pemaknaan Islam segala wujud itulah yang dimaksud dengan zat gitu loh. Paham? Paham. Aku paham. Allahmu itu menurutmu menciptakan segala sesuatu kan? Aku paham. Seluruh agama mengaku Tuhannya menciptakan segala sesuatu. Yang kutanyakan adalah zat seperti apa? Atau zat yang tidak bisa dipikirkan kau bilang selesai. Atau zat yang tidak bisa dicerna kau bilang selesai. Bukan masalah zat yang menciptakan segala sesuatu, bukan. Udahlah ya, udah clear itu ya. Berarti zatnya tidak diketahui ya. Benar atau tidak? Sekarang gantian, wujud roh itu seperti apa? Roh, kau tahu enggak roh? Roh tidak bisa dilihat tetapi ada. Roh tidak bisa dilihat tetapi ada. Iya, makanya adanya itu seperti apa? Roh. Nah, iya kayak apa? Roh itu ada. Kau percaya enggak ada roh? Nah, ya udah begitulah Allah kami. Begitulah Allah kami, roh. Kan sama ketika saya tanya wujudnya seperti apa, kan Anda nggak bisa jawab juga. Roh. Apa roh berwujud? Karena apa roh bisa dilihat? Sekarang nah, itu makanya aku bilang. Contoh, coba dengarkan Pak Angsa. Di dalam Pak Angsa itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Benar atau tidak? Oke. Apakah Pak Angsa pernah melihat roh? Kan tidak pernah. Tetapi Pak Angsa percaya ada roh. Benar atau tidak? Oke. Benar. Nah, Nah, demikian juga Allah. Allah itu roh. Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Lain hal ketika Allah menjadi manusia bisa dilihat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah kami itu adalah roh. Semoga Pak Angsa Putih paham. Terima kasih Pak Angsa. Sekarang begini, ada malaikat yang berwujud roh. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi apakah malaikat tidak punya wujud? Tidak punya Bagaimana wujud, dia bisa? Oke, siap. Teofani di dalam iman kekristenan itu menampakkan diri. Artinya dia memberitahu kalau dia malaikat.
sehingga kita tahu kalau dia malaikat. Silakan Pak Angsa. Jadi begini, malaikat adalah makhluk roh, malaikat yang tidak nampak oleh mata kita, tapi sebenarnya malaikat itu punya wujud. Entah itu mungkin berbentuk seperti seorang yang ada sayapnya lah, atau apa, itu ada wujudnya. Kita saja yang belum Nah, tahu. itulah yang aku katakan. Itulah yang aku katakan. Ketika roh itu berteofani, ketika malaikat itu menunjukkan wujudnya, makanya bisa kita melihat. Contoh, malaikat. Kan kita tidak pernah melihat malaikat, tetapi kita percaya ada malaikat itu, kan begitu? Kita percaya ada malaikat. Nah, ketika malaikat ini berteofani, menunjukkan wujudnya, ya seperti itulah adanya. Makanya kita tahu kalau dia itu malaikat. Silakan Pak Angsa Putih. Teofani itu wujud aslinya bukan. Teofani, dia mengambil rupa, katakanlah seperti yang dikatakan Pak Angsa Putih. Ada satu malaikat bersayap, artinya dia mengambil rupa. Ada bentuknya, ketika dia berteofani, ada bentuknya, makanya kita tahu kalau itu malaikat. Silakan Pak Angsa. Lah iya itu wujud aslinya malaikat bukan. Sementara Wujud asli malaikat itu roh. Roh. Iya, makanya berarti kan teofani itu kan bukan malaikat, bukan wujud malaikat, itu hanya media. Ketika dia menampakkan bentuknya, begitu maksud Pak Angsa Putih. Iya, betul. Nah, sama saja, tidak ada yang salah dengan itu Pak Angsa, tidak ada yang salah dengan itu. Lah iya, makanya. Tapi kan malaikat kita percaya punya wujud tersendiri dalam bentuk ruh. Ruh itu nanti kita memang tidak bisa melihat, tapi nanti di surga nanti kita akan melihat, oh ternyata malaikat wujudnya seperti itu. Kita sekarang belum tahu gitu loh. Kita belum tahu sekarang, tapi dia itu punya wujud. Nah, seperti halnya Tuhan. Tuhan itu punya wujud, cuma kita nggak bisa lihat sekarang. Kalau menurut pemikiran saya, yang dimaksud Tuhan itu ruh itu artinya Tuhan itu gaib, tidak nampak, tapi dia punya wujud. Gitu loh. Nah, Nah, itulah perbedaan kita Pak Angsa Putih. Kalau seandainya Tuhannya Pak Angsa Putih adalah roh, maka kita sependapat. Makanya aku tanya tadi, Tuhan Pak Angsa Putih roh atau tidak? Roh itu ada tetapi tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Pak Angsa Putih roh, berarti kita sepakat. Kan begitu. Nah, roh yang adalah Allah kami itu bisa kami kenal. Ketika Allah kami menjadi manusia, disitulah kami tahu bahwa ada Allah. Ketika malaikat itu, manusia itu wujud aslinya Tuhan bukan? Bagaimana? Manusia itu wujud aslinya Tuhan bukan? Bukan kan gitu loh. Bukan. Nah iya bukan gitu loh. Jadi Tuhan tetap roh kan? Iya, Tuhan itu roh, tapi Tuhan orang Kristen ya, bukan Tuhan orang Islam ya. Iya, saya lagi ngomongin Tuhan Anda. Tuhan Anda kan roh. Ketika dia menampakkan diri ke siapapun, ke manusia, kayak apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Manusia itu bukan Tuhan, bukan. Oke, berarti betul. Berarti Yesus, Allah yang nampak di dalam menjadi Yesus itu, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu Allah. Apa itu Allah? Allah penguasa dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Secara wujud Tuhan bukan. Itulah wujud Allah yang menjadi manusia. Kan tadi udah bilang Allah berteofani. Sebentar, biarkan saja Pak. Sebentar sampai gugat, biarkan aja. Silakan Pak. Teofani itu wujud aslinya Tuhan bukan? Kayak mana maksudnya? Kayak mana? Katakanlah Allah berteofani menjadi manusia lah. Manusia, ya. Nah, manusia itu wujud aslinya Tuhan bukan? Bukan. Nah, bukan kan? Bukan. Katakanlah Tuhan Anda berwujud atau reinkarnasi ke dalam manusia. Nujul, biar paham, biar orang Islam paham. Nujul. Katakanlah nujul menjadi manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan, manusia bukan Tuhan. Tetapi Allah kami pernah menjadi manusia untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu kan sama seperti malaikat tadi yang berteofani. Entah itu demikian juga dengan malaikat. Dia bukan wujud aslinya malaikat itu, gitu loh.
Berarti Malaikat itu roh. Malaikat itu roh. Ketika malaikat itu mengambil rupa, katakanlah bersayap seperti yang Pak Angsa Putih katakan itu, makanya kita mengenalnya. ya sama, kalau di Tuhan kami untuk mengenal kepada makhluknya itu nggak perlu harus seperti itu, nggak harus Jadi, seperti itu, nampak jadi dari seperti mana itu. kita mengenal Allah? Dari mana kita mengenal Allah? Kalau kami mengenal Allah cukup dengan ciptaannya, kami paham gitu loh, kami sangat paham. Oke, Ini. oke. Bagaimana mungkin Pak? Waduh, nggak kelihatan kita semua. Itu Nggak apa? kelihatan kita semua. Zatnya jadi itu. Zatnya jadi itu. Nggak kelihatan kita semua. Itu zatnya jadi Baga- itu. Sekarang begini Pak Angsa. Sekarang begini Pak Angsa. Ini aku berusaha membuka pikiran Pak Angsa. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah kalau dia tidak pernah menyatakan dirinya? Silakan Pak Angsa. Kalau bagi kami untuk mengenal Allah itu Allah menyampaikan berita-berita itu melalui utusan-utusannya, yaitu ada sang penyampai firman yaitu malaikat dan sang penerima firman yaitu para nabi atau rasul gitu loh. Itu bagi kami itu Oke. berarti disitulah Allah menyampaikan dianya sendiri dan menyampaikan ajaran-ajarannya atau amanahnya. Nah, itu seperti itu. Oke, siap. Siapa yang pernah malaikat? Siapa yang pernah melihat malaikat di dalam agama Islam? Ya para nabi lah. Siapa yang Nabi pernah melihat Muhammad. malaikat? Nabi Muhammad. Muhammad. Iya, di mana dia? Di mana tertulis Muhammad malaikat Jibril yang dilihatnya pasti ya? Benar ya? Iya. Oke, di mana Muhammad pernah melihat malaikat Jibril? Coba silakan. Yaitu pada Nabi Muhammad sendiri. Kalau di Iya, di mana tertulis Muhammad pernah melihat malaikat Jibril? Silakan. Di Gua Hiro. Di Al-Quran gitu loh. Iya, katakanlah di Al-Quran 30 juz. Di mana tertulis? Saya lagi nggak konsentrasi ke situ. Saya lagi membahas tentang wujudnya Tuhan. Iya, sekarang kan gini, kita mau mengenal Allah. Kan tadi kan topik kita mengenal Allah, benar kan Pak Angsa? Nah, bagaimana mungkin kita mengenal Allah kalau Allah itu tidak pernah menyatakan dirinya? Itu pertanyaanku. Pak Angsa menjawab, Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada manusia itu bahwa Allah itu ada. Kira-kira kayak gitu jawaban Pak Angsa Putih kan? Nah, aku merujuk ke malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad. Pertanyaannya adalah, kapan malaikat Jibril bertemu Muhammad atau itu cuma karang-karangan Muhammad? Coba tunjukkan dalilnya. Kalau malaikat sebentar Pak Angsa Putih. Menurut Pak Angsa Putih, malaikat Jibril itu bertemu dengan Muhammad dan memberitahu kalau Allah itu ada. Betul atau tidak? Iya, betul lah. Oke. Itu karangan-karangan Muhammad atau ada dalilnya? Itu yang kutanya. Kalau memang malaikat Jibril pernah bertemu Muhammad, di mana itu tertulis? Coba silakan. Contoh di Gua Hiro waktu pertama kali Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Di mana itu tertulis? Nah, di mana? Gini Pak Angsa. Kalian sudah dibohongi oleh ulama-ulama dan cendekiawan kalian. Muhammad tidak pernah bertemu dengan Jibril di Gua Hiro. Bertemu dengan Namus, ya. Kalau memang Pak Angsa Putih ngotot Muhammad bertemu dengan Jibril, tunjukkan dalilnya di mana. Silakan. Terlalu banyak kalau itu. Kalau terlalu Di mana? banyak. Tunjukkan satu saja. Tunjukkan satu saja. Di mana dalilnya Muhammad pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Silakan. Saya bilang terlalu banyak. Saya lagi nggak konsentrasi ke situ gitu ya. Hah? Bagaimana Bagaimana mungkin kita? Sekarang gini Pak Angsa. Kita kan topik kita sekarang mengenal Allah. Kan begitu kan? Kalau Allah kami pernah menyatakan dirinya, dia menjadi manusia, makanya kami kenal. Oh, ternyata Allah itu ada. Manusia itu Dengar dulu Pak bukan. Angsa. Dengar dulu Manusia Pak itu Angsa. Allahmu bukan. Dengar dulu. Kita kembali Dengar ke dulu, topik Pak tadi. Angsa. Itu manusia itu Allahmu bukan. Dengar dulu. Allah kami pernah menjadi manusia dan bersaksi tentang apa yang ada di surga, makanya kami tahu. Kan begitu. Nah,
Artinya Allah kami menyatakan dirinya. Nah, Pak Angsa Putih mengenal Allah itu dari mana? Dari mana Pak Angsa Putih mengenal Allah itu? Lalu Pak Angsa Putih tadi menjawab, dari utusan Allah, yaitu malaikat yang datang kepada Muhammad. Itu karang-karangan atau memang betul malaikat Jibril bertemu dengan Muhammad? Kan begitu. Sebentar Pak Bondon, sebentar Pak, sebentar dulu Pak, sebentar. Nggak boleh kayak gitu Pak, bentar dulu ya Pak. Kalau memang Jibril pernah bertemu dengan Muhammad, tunjukkan dalilnya di mana. Silakan. Saya udah bilang dari tadi itu terlalu banyak kalau dibuka menyita waktu ya. Kita kembali lagi ke Tunggu fokus 1 yang jam tadi. atau 2 jam. Itu tidak ada Pak Angsa. Pak Angsa sudah ditokohi ulama-ulama Pak Angsa. Tidak pernah Jibril bertemu dengan Muhammad. Tidak ada itu tertulis. Di dalam Apakah Quran begitu? 30 juz. Di mana tertulis, tunjukkan. Sekarang begini, kalau Oke, Nabi siap. Muhammad ngarang-ngarang, kalau Nabi Muhammad ngarang-ngarang, untuk apa dia ibaratnya menyuruh menyembah kepada Allah? Untuk apa ngarang-ngarang seperti itu? Allah itu bukan Tuhan Pak Angsa. Allah itu bukan Tuhan. Terserah Bukan. kamu gitu loh. Terserah kamu. Sekarang Makanya- tunjukkan saja makanya dalilnya. tadi- Kalau memang Jibril pernah bertemu dengan Muhammad, tunjukkan dalilnya di mana. Kalau dapatmu. Silakan. Saya lagi nggak buka data, saya nggak punya data ya. Iya, mana datanya? Mana datanya Jibril pernah bertemu dengan Muhammad? Kalau namus aku akui ya, kalau namus aku akui, jujur. Nah, Namus Jibril itu pernah malaikat bertemu bukan? Muhammad. Ya, Namus itu malaikat bukan? namus itu malaikat, tapi malaikat yang berdosa. Kata siapa? Kata 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat-malaikat yang berdosa itu disimpan di dalam gua-gua yang gelap. Kan Muhammad kan bertemu namus di dalam gua. Nah, pertanyaannya Petrus adalah, menyaksikan? Apakah Petrus menyaksikan? Muhammad yang mengatakan sendiri kepada Khadijah disaksikan oleh Waraqah bin Naufal. Muhammad yang mengaku sendiri bahwa dia pergi ke dalam gua bertahanut, lalu dijumpai sesosok roh. Kalau Ibu Sofiatul membilang dicekek katanya, kalau aku nggak didekap. Kan Muhammad yang menceritakan kalau dia bertemu. Lalu Waraqah berkata, ini namus, bukan Jibril. Nah, pertanyaannya adalah, Waraqah menyatakan itu adalah namus, adalah malaikat yang bertemu juga dengan Musa. iya, seluruh nabi-nabi pernah bertemu dengan namus. Namus itu kan musuh Tuhan. Tidak masalah dengan itu. Itu narasi kamu gitu loh. Bukan, narasi bukan kamu, narasi terserah itu kamu, narasi Cuma. dari Waraqah bin Naufal. Nah, Oh, sekarang nggak ada ya? tunggu. Nggak ada. Sekarang Kamu kita bisa tunjukin nggak itu? apanya? Itulah di situ ayatnya. Ayatnya di situ. Sahih Bukhari Apakah 3. Nabi- Sahih apakah Bukhari Nabi 3. Muhammad apakah Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat itu atau Penggugat, namus itu? buka Apakah penggugat. itu- Saya buka 3 Sahih penggugat. Bukhari 3. Itu- Kemana sih Pak Angsa apakah Putih? apakah itu malaikat yang jahat atau apa? Silakan dibuka aja. Silakan dibuka. Sahih Bukhari 3, namus. Bukan Jibril. Artinya Pak Angsa selalu ngotot kalau Jibril pernah bertemu Muhammad. Di mana tertulis Jibril pernah bertemu Muhammad atau hanya di tokoh-tokohi ulama? Silakan tunjukkan kalau ada. Lo tadi yang namus tadi silakan dibuka, dikaji, jangan cuma satu ayat doang. Itu panjang penjelasannya. Ya silakan buka aja dari tunjukkan situ. Jibril pernah bertemu dengan Muhammad. Lah iya, Silakan di situ. tunjukkan. Ya itu di penjelasan yang kamu ngomong tadi. Di situ tidak ada Jibril. Di situ adanya namus Sahih Bukhari 3 dan Sirah Nabawiyah. Kalau Ya nggak ada dibuka lah. Ya dibuka lah. Nah, coba silakan baca, silakan. Itu ada Sahih Bukhari 3. Namus bukan Jibril, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa namus itu adalah setan, anak bata? Karena yang ditanyakan adalah seorang pendeta. Dengar dulu biar ku jelaskan. Karena yang ditanyakan adalah seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Pendeta itu kitab sucinya Alkitab. Nah, ketika Muhammad menceritakan, di dalam hadis ini dikatakan, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kau alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Artinya, Muhammad menceritakan apa yang dialaminya kepada Waraqah. Lalu dia menceritakan dari awal. Pertama-tama aku persiapkan bekal.
masuk aku ke Gua Hiro bertahanut. Nah, setelah bekalku itu habis, ternyata aku pulang lagi untuk mengambil bekal. Lalu ada sesosok roh menjumpai aku, mendekapku 3 kali. Iqra, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa iqra, sampai 3 kali. Nah, bagaimana itu Pak Pendeta? Kata Muhammad kepada Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal tentu saja merujuk ke dalam Alkitab, karena ini masalah ketuhanan. Warokah itu merujuk kepada Alkitab. Dibukanya lah Alkitab. Oh, kau di dalam gua ya Muhammad ya? Oh, berapa hari kau di gua? Beberapa waktu. Oh, di dalam gua. Ngapain kau di gua? Beribadah di malam hari. Tapi belum ada agamamu. Oh, di dalam gua. Dibukanya lah, dapatlah 2 Petrus 2 ayat 4. Apa ya yang ada di dalam gua ya? Apa ya ada yang di dalam gua ya? Ternyata yang ada di dalam gua itu adalah setan. 2 Petrus 2 ayat 4. Karena yang ditanya adalah pendeta. Silakan Pak Angsa. Kok nyambungnya ke Petrus? Petrus, sekarang ku tanya sama Bapak. Mana penjelasannya Warokoh? Kok langsung ke Petrus gimana sih? Sekarang ku tanya Bapak, Warokah itu kitab sucinya apa? Dia itu kitab sucinya Injil. Nah, Alkitab kan? Alkitab kan? Bukan Alkitab, Injil. Injil mana? Injil mana kitab sucinya? Injil mana? Injil Yesus lah. Iya, mana Injil Yesus? Ya itu yang dipegang Warokoh. Iya, mana buktinya mana? Dia bukan Kristen tapi dia Nasrani. Iya, kitab sucinya Injil. Injil mana yang dipegangnya sebagai kitab sucinya? Ya di situ dijelaskan panjang lebar di Warokoh itu Di harus dibaca secara mana? tuntas. Dijelaskan panjang lebar dari tadi kok enggak ada. Di mana? Coba tunjukkan Injilnya Warokah. Udahlah, Ya, jangan tadi kan keraskan hatimu. kamu dari Warokah bin Naufal kamu baru baru sepotong. Tadi kan baru Warokoh nanya ini, terus kamu diajarin apa gitu loh. Terusannya kan Angsa banyak, Putih, gitu, bukan cuma itu. Angsa Putih tanya itu apa penyanyi itu tuh siapa tuh yang di mana kemana di mana? Ayu Ting Ting. Udah ini nggak penting. Ini nggak penting. Sekarang saya tanya. Penting sekali Pak Angsa. Penting sekali Pak Angsa, karena Pak Angsa selalu didoktrin bahwa Jibril itu bertemu Muhammad. Ternyata tidak ada. Ini penting sekali demi keselamatan Pak Angsa. Mau sampai kapan Pak Angsa dibohongi? Coba tunjukkan malaikat Jibril pernah nggak bertemu Muhammad? Enggak, di situ Warokoh ngomong nggak kalau yang namus itu apa roh jahat. Mana Iya, namus itu malaikat yang ada di dalam gua. Malaikat yang ada di dalam. Sekarang Muhammad bertemu di dalam gua kan, dengan malaikat itu kan. Nah, malaikat yang ada di dalam gua menurut Alkitab adalah setan. Oh, malaikat yang di dalam gua sih. Malaikat yang nggak ada tempat di gua lah, gimana sih? Malaikat itu di langit. Kemudian dia turun menemui Nabi Muhammad gitu. Bukan malaikat di dalam gua. Kalau malaikat tadinya dia di langit. Tadinya dia di langit, tetapi setelah dicampakkan ke bumi disimpan di dalam gua. Itu loh, Pak. Jadi yang bertemu Muhammad itu bukan Jibril. Penjelasan mengenai namus itu menurut Warokoh apa? Di situ coba dibuka lagi. Malaikat yang ada di dalam gua, Muhammad kan di dalam gua. Paham nggak Pak Angsa? Muhammad itu kan bertahan di dalam gua. Apa? Berarti Nabi Musa juga ketemu malaikat roh jahat itu. Pernah. Musa pernah mengusir roh jahat. Elia pernah mengusir roh jahat. Pak Bombom pernah mengusir roh jahat. Banyak orang yang pernah mengusir namus. Bukan, sekarang yang kita permasalahkan adalah Musa juga dibimbing sama roh jahat itu. Kata siapa? Kata siapa? Di mana itu tertulis? Tadi ngomong. Tadi kamu ngomong namus itu roh jahat. Namus itu setan. Emangnya Musa dibimbing namus? Oh iya, Nabi Musa dibimbing malaikat. Kata siapa? Dibimbing namus. Artinya kan di kitabmu itu. Artinya di kitabmu kan. Namus itu adalah malaikat penyampai firman. Ya, artinya di kitabmu.
Sebentar Bang sang penggugat, sebentar nggak apa-apa, biarkan aja lah, biarkan aja lah. Nanti nggak ada lawan kita berdebat, biarkan aja. Silakan Pak Angsa, sampaikan Pak Angsa. Intinya namus itu adalah malaikat penyampai firman. Itulah Dari namus. Allah kan, dari Allah kan. Iya dong. Nah, itu makanya aku cuma memberitahu Pak Angsa. Allah itu bukan Tuhan Pak Angsa. Allah itu adalah roh yang mengaku menjadi Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan mungkin mengutus malaikat yang ada di dalam gua. Nah berikutnya Pak Angsa. Hilangkan dulu kebencian. Menurut Pak Angsa, mungkin enggak Tuhan mengutus setan? Silakan Pak Angsa. Itu nanti pertanyaan sama dengan kamu. Iya, oke. Nanti Pak Angsa akan menanyakan kepadaku. Sekarang coba aku tanya Pak Angsa. Kalau Tuhan, begini jawabannya. Kalau Tuhan kami yang berwujud zat itu tidak tergantung dia dengan siapapun. Iya, Ketika artinya dengan siapapun. mungkin tidak. Sekarang kayak gini Pak Angsa, aku ikuti Jibril ya. Oke. Allah mengutus Jibril kepada Muhammad, betul ya? Betul ya? Oke, siap. Kalau seandainya Jibril ada kerjanya, apakah Allah masih memiliki malaikat yang lain untuk diutusnya? Ada dong. Banyak. Benar ya? Banyak kan? Nah, mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala mengutus setan? Coba silakan. Allah mengutus setan untuk apa? Kalau untuk kebaikan, petunjuk, yang kebaikan tentang alam dunia ini, alam semesta ini, yang ditugasi adalah malaikat. Kalau bukan setan ya? Itu bukan setan ya? Kalau setan itu tidak ada untuk tugas seperti itu. Tidak mungkin Tuhan mengutus setan ya? Bukan tidak mungkin mengutus. Ya, karena kan ada malaikat Jibril, ada hamba-hambanya. Bukan masalah mengutus. Untuk kebaikan, untuk petunjuk-petunjuk dari gini Pak Angsa, kebaikan itu malaikat. Aku paham. Gitu loh. Aku paham Pak Angsa, aku paham. Allah itu mengutus Jibril kan, benar kan? Nah, kalau seandainya Jibril lagi kerja, Allah mengutus malaikat yang lain dong. Nggak mungkin dong mengutus setan, benar kan? Oke. Benar atau tidak? Oke. Terus apa? Oke. Nah, Allah kedapatan mengutus setan, Pak Angsa. Allah mengutus setan pernah. Diutusnya setan. Kemana itu? Di mana itu? Adalah. Kemana pendapat Pak Angsa? Enggak, di mana? Di Alkitab apa di Quran apa di mana? Di Quran. Di Quran. Adalah di Quran Allah ketahuan mengutus setan. Ah, kemana itu Pak Angsa? Diutus untuk apa itu setan? Ya mau untuk apapun urusannya. Kayak mana itu Pak Angsa? Kan tadi sudah saya jelasin. Kalau untuk kebaikan tentang makhluk itu tugasnya malaikat. Kalau mengutus setan atau apa dengan urusan terserah gitu, terserah Allah lah. Jadi bisa Allah mengutus setan? Ya terserah Allah itu mah. Iya, menurut Pak Angsa, wajar nggak Allah mengutus setan? Setan itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Iya, pertanyaannya sangat simpel. Menurut Pak Angsa, wajar nggak setan mengutus Allah? Atau Allah mengutus setan? Mau setan mengutus Allah ya nggak ada lah. Oke, kalau Allah mengutus setan mungkin? Mungkin lah. Pak Angsa, kasihan sekali nasibmu Pak Angsa. Setan itu tidak mungkin bekerja sama dengan Tuhan. Tidak mungkin Pak Angsa. Yang mengutus setan itu ya rajanya setan. Tuhan mana mungkin mengutus setan Pak Angsa. Tapi setan itu pernah diutus Allah untuk menyembah Allah. Itu juga sama, perintah. Utusan atau perintah. Jadi menurut Pak Angsa, Tuhannya Pak Angsa itu yang pernah mengutus setan, Pak Angsa masih mau menyembahnya? Bukan masalah itu. Iya, sekarang kita pakai apa aja lah. Ini jadi melebar. Saya belum nanya loh.
Saya Aku kan nanya baru tadi. iya Saya jawab nanya dulu, jawab dulu. Menurut Pak Angsa, apakah Tuhan mungkin mengutus setan? Dan Pak Saya Angsa mau jawab, menyembahnya. saya jawab mungkin saja, itu terserah Allah. Udah cukup. Saya sekarang nanya, manusia yang menjadi teofaninya Allah itu manusia itu Allah bukan? Manusia itu Allah yang menjadi manusia, itulah yang bernama Yesus. Apakah manusia itu Allah? Apakah manusia Yesus Tuhan itu? Kristus Allah. Yesus Kristus Allah, bukan manusia yang mana-mana, bukan. Yesus Kristus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Contoh ya. Untuk apa? Contoh, dengar Pak Ansa. Untuk apa? Aduh, Untuk apa Tuhan jadi sabar manusia? aku.